Halo, selamat pagi. Jumpa kembali dalam pelajaran IPS bersama Ibu Rara. Kali ini kita akan belajar mengenai bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia. Jadi kalian simak baik-baik video pembelajaran kali ini. Pasti penasaran ya? Nah, materi pokok pada pagi ini yaitu mengenai kondisi geologi Indonesia. Lalu submaterinya adalah mengenai vulkanisme. Nah, berikut kalian harus menyimak peta kompetensi yang ada. Silakan perhatikan peta kompetensi yang ada. Kayaknya lagi zamannya gunung-gunung zaman sekarang itu untuk saling lomba meletus. Faktanya dari 1500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi itu memang perlu meletus seperti halnya anak ABG yang baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Jauh lebih panas dari goyangan dangdut yang suka ada di YouTube. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Dimana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu, percaya nggak percaya saat musibah terjadi bukan lahar panaslah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pastinya nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari terjangan. Dan untuk melengkapi episode kali ini biar puas, tonton juga simulasi eksperimen gunung berapi meletus di channel Koharo TV biar makin kebayang bagaimana proses gunung meletus. Jadi balik lagi, setelah tahu bahayanya, jangan tetap nekat untuk ngelakuin hal yang aneh-aneh sama gunung berapi. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Kali ini kita akan membahas tentang bentuk dan juga tipe gunung api. Sudah tahu dong apa itu gunung api? Gunung api adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Gunung api memiliki bentuk dan juga tipe. Ada 3 bentuk gunung api loh. Keberagaman bentuk gunung api ini terjadi karena adanya lipatan dan penumpukan kulit bumi. Kira-kira apa saja ya ketiga bentuk gunung api tersebut? Yuk kita cek. Sesuai namanya, gunung api kerucut atau gunung api strato memiliki bentuk seperti kerucut. Jenis gunung api ini merupakan yang paling banyak ada di permukaan bumi. Gunung api kerucut terjadi karena adanya erupsi efusif atau lelehan magma dan erupsi eksplosif atau letusan magma. Gunung api kerucut juga paling banyak terdapat di Indonesia. Contohnya Gunung Merapi dan Gunung Merbabu.
Kenapa ya diberi nama Gunung Api Perisai? Ternyata Gunung Api Perisai dinamakan demikian karena memiliki lereng yang landai seperti perisai. Faktor yang melatar belakangi terbentuknya Gunung Api Perisai adalah karena adanya lava cair yang membeku. Proses pembekuan lava cair ini terjadi karena adanya erupsi efusif. Lelehannya kemudian membentuk badan gunung. Contoh Gunung Api Perisai adalah Gunung Mauna Loa dan Kilauea yang terletak di Kepulauan Hawaii. Yang terakhir ada Gunung Api Mar, terbentuk karena letusan kuat yang kemudian membentuk timbunan eflata. Timbunan eflata ini berbentuk seperti corong. Lereng Gunung Api Corong tidak terlalu curam dan memiliki kepundan, yaitu bagian tengah yang kedap air. Contohnya yaitu Danau Klakah di Gunung Lamongan. Terdapat 6 tipe gunung api. Hal ini dapat berbeda-beda karena beberapa faktor, yaitu tekanan magma yang keluar semakin besar, maka akan semakin tinggi letusannya. Dan faktor yang lain yaitu kedalaman dapur magma. Semakin dalam dapur magma, maka ledakannya akan semakin kuat. Apa saja sih tipe-tipe gunung api ini? Mari kita bahas satu persatu. Tipe ini dicirikan oleh daya erupsinya yang lemah, antara lain karena lavanya cair, tekanan gasnya rendah, serta dapur magmanya dangkal. Contohnya letusan Gunung Kilauea, Mauna Loa, dan Mauna Kea. Tipe ini diakibatkan adanya tekanan erupsi yang tidak terlalu kuat akan tetapi berlangsung lama. Hal ini disebabkan oleh magma yang cair, tekanan gasnya sedang, dan letak dapur magmanya dangkal. Contoh letusan Gunung Stromboli adalah Gunung Raung di Jawa Timur. Tipe ini mempunyai ciri tekanan gasnya sedang sampai tinggi, dapur magma agak dalam. Contohnya tipe ini adalah letusan Gunung Bromo dan Semeru di Jawa Timur, ataupun Gunung Etna di Italia. Tipe ini dicirikan sifat lavanya yang cair, kental, dan tekanan gasnya agak rendah. Lava tersebut dikeluarkan dari pipa kepundan sangat lambat sehingga membeku dan menjadi sumbat lava. Contohnya yaitu Gunung Merapi di Jawa Tengah. Tipe ini ditandai dengan lava cair kental, tekanan gas sangat tinggi, sumber magma sangat dalam kira-kira 50 km dengan letusan demikian dahsyat. Semburan gas dengan disertai material padat dengan mencapai ketinggian 85 km menjulang ke angkasa. Seperti letusan Gunung Krakatau tahun 1883, di pertiga badan Gunung Krakatau hancur hingga membentuk kaldera yang sangat luas. Tipe ini mempunyai ciri erupsinya sangat eksplosif karena magmanya sangat kental, tekanan gas tinggi, dan dapur magma yang dalam. Contoh dari tipe ini adalah Gunung Pele di Amerika Tengah. Gunung api memang banyak menimbulkan kerugian, tetapi juga memiliki berbagai manfaat. Yuk kita simak apa saja sih manfaat gunung api itu. Yang pertama, abu vulkanis yang dikeluarkan gunung api saat terjadi erupsi dapat menyuburkan tanah pertanian karena banyak mengandung unsur hara tanaman. Jadi, nggak heran deh kalau daerah sekitar gunung api biasanya sangat subur dan cocok untuk tempat tumbuh banyak tanaman. Yang kedua, gunung api terbentuk karena keluarnya magma dari dalam bumi. Magma yang menuju permukaan bumi banyak membawa mineral logam dan bahan tambang lainnya. Oleh karena itu, di daerah pegunungan dan gunung api banyak ditemukan bahan tambang. Dan yang terakhir, yang ketiga, material yang dikeluarkan gunung api letusan yang berupa pasir, kerikil, batu-batu besar, semuanya merupakan mineral industri yang dapat digunakan untuk bahan bangunan. Wah, ternyata banyak juga kan manfaat keberadaan gunung api. Banyaknya gunung api di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab Indonesia menjadi negara dengan banyak daerah yang subur dan mudah ditanami tanaman. Untuk itu, sebagai penduduk Indonesia harusnya kita lebih bangga karena tempat kelahiran kita adalah tempat yang istimewa. Sekian dan terima kasih.